bahas stunting ini ya, ini kita mengukurnya tinggi badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Apri Sulistianingsih di sini. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang status gizi pada anak. Nah, kenapa kita penting banget membahas tentang status gizi pada anak? Karena sekarang sudah nggak zaman lagi 1000 hari pertama kehidupan, tapi sudah dikembangkan 8000 hari pertama kehidupan. Itu bukti bahwa pentingnya pertumbuhan sejak dini sampai dengan remaja nanti. Status gizi pada anak ini sangat-sangat penting untuk memastikan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada anak, ya. Yang saya bahas di sini adalah anak usia 0 sampai 5 tahun. Nah, kalau usia 0 sampai 5 tahun ini paling penting karena di sini adalah golden period di mana pertumbuhan dan perkembangannya itu sedang maksimalnya. Sebelum kita ngebahas tentang status gizi lebih lanjut, yuk kita subscribe dulu ke channel ini untuk membantu channel ini berkembang. Status gizi itu apa sih? Banyak banget pengertian dari status gizi ya. Jadi pengertian status gizi dari berbagai ahli gizi dan dari buku gizi gitu. Tapi kalau menurut saya status gizi itu adalah gambaran dari keseimbangan antara nutrisi dan pertumbuhan yang didapatkan oleh anak. Jadi tubuh itu kan menyeimbangkan dari nutrisi yang didapat ya. Kalau dia nutrisinya kurang, dia jadinya kecil. Kalau dia nutrisinya cukup, dia akan perkembangannya optimal. Tapi kalau nutrisinya itu kelebihan dari yang dibutuhkan, itu jadi nanti akan lebih membesar. Ini sebenarnya kayak saya adalah contoh yang kurang baik, yaitu saya termasuk dalam kategori yang overweight. Jadi ini saya lagi diet lagi untuk memperbaiki status gizinya saya gitu ya. Kita balik lagi ke balita. Nah, di balita ini status gizi itu bisa memiliki dampak dan pengaruh. Pada balita yang mengalami malnutrisi atau gangguan gizi itu bisa berdampak sangat berbahaya. Malnutrisi ini ada dua ya, yang pertama kekurangan, yang kedua kelebihan. Nah, kalau yang kekurangan ini sudah pasti akan menyebabkan pertumbuhannya terhambat, perkembangannya terhambat, dan ini akan menyebabkan nanti pada saat sekolahnya ini kemampuan untuk belajarnya berkurang dan nanti pertumbuhannya itu akan lebih kecil gitu dibandingkan dengan teman-teman yang kebutuhan nutrisinya tercukupi. Sedangkan untuk malnutrisi yang kelebihan gizi sendiri itu akan menyebabkan masalah serius di kemudian hari, terutama pada saat dewasa, yaitu seperti adanya resiko gangguan hipertensi, jantung, dan penyakit tidak menular lainnya gitu ya. Nah, status gizi sendiri itu ada beberapa jenis, tapi jangan sampai teman-teman itu salah untuk diagnosis status gizinya gitu ya. Nah, saat ini aku lagi mau ngebahas tentang jenis status gizinya. Nah, kalau untuk pengukuran status gizi aku nanti sharing di video yang selanjutnya. Oke. Nah, jenis status gizi sendiri itu pada balita itu ada 4 ya. Pada balita itu ada 4. Nah, kita harus bisa membandingkan status gizi pada balita itu. Yang pertama adalah kita harus membandingkan berat badannya menurut umur. Berat badannya si anak ini apakah sesuai dengan umurnya. Nah, untuk status gizi berat badan menurut umur itu ada beberapa kategori, yaitu status gizi normal ya. Terus kalau kekurangan itu namanya status gizi kurang. Selanjutnya itu adalah status gizi buruk, dan untuk yang kelebihannya itu namanya status gizi lebih gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan berat badan menurut umur. Jadi normal, kurang, gizi buruk, sementara ini adalah gizi lebih gitu. Nah, kita membandingkan keuntungan dari status gizi berat badan menurut umur ini sifatnya sensitif. Jadi dia sedikit perubahan berat badan saja bisa mempengaruhi perhitungan dari status gizinya. Dan penggunaan untuk status gizi ini biasanya untuk kasus-kasus seperti gangguan malnutrisi akut, jadi kayak kasus diare gitu ya, infeksi yang terjadi gitu, atau misalkan dia berat badannya itu ada gizinya lebih atau pola makan, kita bisa melihat dari status gizinya ini. Sementara kelemahannya ini karena saking sensitifnya kita tidak bisa membandingkan dengan perkembangan dan kasus-kasus kronis yang sebelumnya.
jangan-jangan anak ini menderita masalah gangguan gizi kronis yang sudah, kalau kronis itu udah berlangsung lama gitu. Nah, itu adalah kelemahan pengukuran dari status gizi berat badan menurut umur. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran lagi yang namanya tinggi badan menurut umur. Nah, tinggi badan menurut umur ini yang lagi banyak banget masalah di Indonesia. Kasusnya itu di tahun 2013 itu bisa sampai 30% lebih di Indonesia itu kasusnya balita mengalami stunting atau pendek gitu ya. Ini fenomena stunting yang kalau teman-teman sering bahas stunting ini ya, ini kita mengukurnya tinggi badan menurut umur. Jadi kita membandingkan bagaimana pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan tulangnya itu menurut umurnya. Ini ada beberapa kriterianya. Yang pertama itu adalah kriterianya normal, tingginya normal gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah pendek. Kalau pendek ini kita sebut dengan stunting gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah sangat pendek. Mau sangat pendek atau pendek itu kita sebut dengan stunting. Ini yang ini tuh yang jadi masalah banget di Indonesia. Jadi kalau kasus gizi buruk ini belum jadi selesai masalahnya, saat ini Indonesia juga lagi dapat masalah stunting balita yang pendek. Pendek ini bukan berarti kerdil. Kalau kerdil itu kan memang gangguan pada genetiknya ya, jadi dia kerdil cebol gitu. Tapi ini bukan, jadi dia itu balita ini tumbuh normal seperti biasa, tidak ada tanda-tanda kretinisme atau kita sebut dengan kerdil atau cebol, tapi dia itu pertumbuhannya lebih pendek bila dibandingkan dengan umur rata-rata median bakunya gitu. Nah, nanti kita belajar lagi cara mengukur status gizinya buat teman-teman ya. Nah, masalahnya apa kalau orang sudah sampai stunting ini? Masalahnya itu adalah pada saat nanti dewasa, kemampuan untuk berkompetisi itu sangat kurang di dunia kerja. Contohnya adalah pada saat ingin masuk profesi polisi, pada saat profesi kesehatan gitu. Ada beberapa profesi kan yang menentukan tinggi minimal gitu. Nah, ini adalah kelemahan pada kasus stunting. Selain itu, kemampuan dan kecerdasan otak anak yang menderita stunting ini sangat kurang bila dibandingkan dengan yang normalnya. Jadi kemampuan belajarnya kurang. Jadi nanti kalau untuk masuk universitas yang bagus-bagus itu kan kebutuhan untuk kemampuan belajarnya tinggi. Jadi beda kalau tadi kayak gizi kurang itu dia masalahnya pada saat ini. Jadi dia pertumbuhannya itu terhambat. Jadi kesulitannya itu, masalahnya itu kelihatan pada saat ini kalau gizi kurang, berat badan menurut umur. Tapi kalau tinggi badan menurut umur itu masalahnya itu nanti pada masa ke depan. Selain itu juga orang-orang yang menderita stunting sangat sekali beresiko menderita penyakit tidak menular seperti tekanan darah, kolesterol, terus juga gula darah itu, dan penyakit jantung itu sangat beresiko menderita ini. Nah, kelebihan dari stunting ini kita bisa melihat bagaimana bahwa selama ini balita menderita malnutrisi secara kronis gitu ya. Jadi dia itu masalah malnutrisinya itu sejak hamil. Nah, baru 2 tahun kemudian ketahuannya. Nah, ini kekurangannya dari stunting ini adalah kita mengukurnya itu ketahuan dia balitanya itu pendek itu baru umur 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun setelah ketahuan itu masih bisa diintervensi secara dini. Tapi kalau udah lewat 5 tahun itu agak kesulitan bila dibandingkan dengan intervensinya lebih dini gitu ya. Nah, kelemahannya ini kan tidak sensitif terhadap perubahan. Kalau berat badan menurut umur naik turunnya itu gampang gitu ya, kelihatan gitu. Tapi kalau tinggi badan ini susah banget untuk naikin tinggi badannya dibandingkan dengan tinggi badan normalnya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Saat ini banyak intervensi untuk kasus stunting gitu ya. Selanjutnya kesulitannya karena dia itu kasusnya kronis juga tidak kelihatan. Jadi kayak anak ini selama ini makannya cukup gitu, tapi ternyata anak ini itu menderita hidden hunger atau kelaparan yang tidak ketahuan. Jadi kelaparannya itu apa? Kelaparan dari mikronutrien atau makanan-makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Itu pada kasus-kasus stunting. Jadi dia bukan kayak kekurangan karbohidrat, protein, lemak, itu bukan, tapi dia lebih pada kelaparan menderita mikronutrien seperti zat besi, vitamin A, dan mineral lainnya gitu ya.
Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran berat badan menurut tinggi badan. Nah, ini kita akan melihat apakah tubuh si anak ini proporsional antara berat badan dan tinggi badannya. Karena kadang-kadang ada beberapa kita nggak tahu nih kalau berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur itu kan wajib banget untuk tahu umurnya si balita ini berapa gitu. Tapi kadang-kadang kalau yang bawa itu bukan orang tuanya, ini umurnya pasti bisa bias banget. Beda umur, beda perhitungan, salah status gizinya gitu ya. Padahal itu nanti jadinya salah gitu. Itu kalau untuk berat badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur itu wajib banget tahu umurnya. Karena beda bulan sedikit aja itu hitungannya udah beda gitu. Status gizinya udah beda. Nah, kalau berat badan menurut tinggi badan ini kita memang nggak perlu umur kita, tapi kita nambahnya adalah kita harus bawa timbangan, juga harus bawa meteran untuk anaknya. Nah, ini untuk menghitung apakah tubuh si anak ini proporsional atau tidak. Ini perpaduan antara kebutuhan nutrisi, gangguan nutrisi kronis atau gangguan nutrisi akut ya. Jadi kita akan melihat, nah perhitungannya adalah anak ini normal ya, anak ini normal. Nah terus anak ini kurus atau kita sebut dengan wasting, dan anak ini sangat kurus, dan selanjutnya ini adalah anak ini berat badannya lebih mengalami obesitas gitu. Nah itu untuk perhitungan si berat badan menurut tinggi badan. Jadi kalau untuk dibilang anak kurus, kita nggak boleh loh sembarangan ngomong, anak ini kurus gitu. Nggak boleh, karena apa? Ketika kita bilang anak itu kurus, maka orang tersebut harus mengatakan bagaimana perbandingan berat badan menurut tinggi badannya gitu ya. Nah nanti di video selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana untuk menentukan si anak ini kurus, terus bilang anak ini gemuk atau obesitas gitu. Ada cara pengukurannya, kita nggak boleh sembarangan kita bilang ini anak ini gizi buruk, kurus, itu nggak boleh. Kenapa? Ada batasannya gitu ya. Kita bisa bilang ini, anak ini kurus banget gitu. Emang itu sudah ngukur berat badan menurut tinggi badannya gitu ya. Karena kadang-kadang kasihan loh orang tua udah ngurusin susah-susah, tahu-tahu tahu-tahu orang lain gitu ya datang-datang nggak kenal, tahu-tahu bilang anak ini kurus gitu, padahal kita ngasih makannya, dan setelah kita ukur, kita cek menurut berat badan dan tinggi badannya itu ternyata nggak kurus tuh, biasa aja, normal gitu, malah cenderung normal. Jadi kan saat ini tuh ada fenomena di mana anak yang kelihatan gemuk atau anak yang semok gemuk gitu adalah anak yang sehat. Nggak juga, kalau dari hasil perhitungan status gizinya dia itu melebihi dari batasan normalnya, itu justru jadi masalah. Karena apa? Nantinya anak tersebut akan mengalami gangguan penyakit tidak menular pada masa dewasanya. Selain itu, anak yang gemuk juga akan susah aktivitasnya, dia nggak aktif, sehingga perkembangan motoriknya itu akan lebih lambat bila dibandingkan dengan berat badan yang normal. Nah saat ini Indonesia itu sedang mengalami yang namanya triple burden malnutrition. Sudah ada gangguan gizi kurang, gizi buruk, ada masalah stunting, terus ada masalah anak yang obesitas gitu ya. Dan masalah yang paling seram itu adalah ketika tinggi badan menurut umur dan berat badan menurut tinggi badan. Karena ini tujuannya menggabungkan. Jadi saat ini masalah yang dihadapi di Indonesia itu adalah anak yang pendek dan gemuk. Itu masalahnya. Pada saat dimana anak itu pendek tapi malah obes, itu resikonya jadi berdobel-dobel ya, berdobel-dobel. Kenapa? Karena resiko kecerdasannya kurang, dan pada saat dewasanya resiko penyakit tidak menularnya akan meningkat. Sementara tambah lagi masalah di mana anak ini pendek, kurus gitu. Udah pasti itu bukan di masa ke depan, tapi di masa saat ini anak tersebut mengalami gangguan malnutrisi yang akan menghambat pertumbuhannya gitu ya. Oke teman-teman, itu aja tentang status gizi pada hari ini. Nanti kita akan mengukurnya pakai median Z-score. Terus nanti saya akan mengajarkan bagaimana untuk ibu-ibu non medis untuk bisa mengetahui bagaimana caranya mengukur status gizi gitu ya. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.